Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megadita Sri Utami Peduho dari kelas AS 3B Fakultas Syariah Akhwalul Syahsiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang saya pahami dari webinar bulan September lalu sebagai bentuk UTS dari mata kuliah Tata Hukum Indonesia. Materi webinar bulan September lalu bertemakan force majeure dalam masa pandemi COVID-19. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu force majeure. Force majeure adalah keadaan kahar yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti kekuatan yang lebih besar. Ini adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu tindakan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Force majeure yang terjadi karena revolusi sosial. Revolusi sosial adalah perubahan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan tepat menyangkut dasar atau pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan. Dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun memakan waktu yang cukup lama. Contoh revolusi di Eropa, misalnya revolusi industri Inggris di Britania Raya yang memakan waktu puluhan tahun, tetapi dianggap cepat karena mampu mengubah sendi-sendi pokok-pokok kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan yang telah berlangsung ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjeborkan dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan intelektual, logika dalam membangun tatanan baru dan meninggalkan pola-pola lama dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu wabah atau pandemi. Jadi wabah atau pandemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia dalam ruang lingkup yang besar, misalnya antar negara atau seluruh dunia. Contoh wabah terburuk yang memakan korban dalam jumlah yang besar adalah flu burung, flu babi, MERS, dan yang sekarang yang terjadi adalah COVID-19. COVID-19 dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial. COVID-19 merubah perilaku masyarakat. COVID-19 merubah skema anggaran dan infrastruktur menjadi dana kesehatan. COVID-19 merubah tata nilai atau value dalam masyarakat. COVID-19 merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan. Kedua, COVID-19 juga merubah sistem kebudayaan dalam masyarakat. Pola kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering ngumpul atau bersalaman, nongkrong di kafe atau warung kopi, sekarang dituntut untuk melakukan kebiasaan baru seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, atau bahkan menggunakan rapid apabila melakukan perjalanan. Selanjutnya, COVID-19 merubah tata aturan karena munculnya tata aturan baru yang kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk bekerja dan belajar di rumah sejak adanya kemunculan COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk digunakan sebagai antisipasi hukum dan penyelesaian pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut berbentuk aneka ragam, ada yang Perpu sampai Perpres dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Ketika Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tersebut disahkan pada tanggal 13 April 2020, muncul pertanyaan apakah Kepres tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan kondisi force majeure atau keadaan memaksa dan atau mengajukan kepailitan. Hal tersebut akan menjadi pokok bahasan utama saya dalam webinar pada hari ini. Untuk menentukan apakah Kepres Nomor 12 Tahun 2020 bisa digunakan untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa. Untuk itu, menentukan apakah penetapan suatu COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa perlu disesuaikan dengan kondisi, situasi, atau case by case basis.
obligor, pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu pertama, isi perjanjian, dan kedua, jenis usaha obligor. Isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi, dan apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Di dalam hukum kontrak, hukum perjanjian perikatan Indonesia, terdapat alasan atau dasar pemaaf yang dapat digunakan oleh salah satu pihak dalam kontrak untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya kepada pihak lain dan tidak mendapat hukuman, yaitu keadaan memaksa atau force majeure. Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata hanya menentukan akibat hukum dari keadaan memaksa, yaitu pihak debitur tidak harus membayar biaya ganti rugi dan bunga tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Kemungkinan untuk mengajukan kepailitan. Kepailitan diartikan sebagai obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak bisa membayar hutangnya karena alasan-alasan terkait COVID-19, sebagaimana analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa atau force majeure di muka, maka pendapat hukum yang sama juga berlaku untuk perusahaan yang berniat untuk mengajukan kepailitan. Ketiga, jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu kejadian memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi atau tidak dapat memenuhi prestasinya. Hal ini karena terdapat perbedaan jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam dianggap sebagai force majeure atau keadaan memaksa berdasarkan isi perjanjian, keadaan situasi ini tidak dapat diberlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.